Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui Google Meet dalam kegiatan presentasi pendidikan sejarah Islam. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang peradaban pada masa Umar bin Khattab tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi yang beranggotakan 1. Saya sendiri yaitu Geza Arsy Afifuddin dengan NIM 215231346. 2. Risma Kurniasari dengan NIM 215231348. 3. Ayu Rafika dengan NIM 215231359. Sifat dan kepribadian yang dimiliki Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki beberapa sifat dan kepribadian yang dapat kita teladani. Yang pertama yaitu pemberani. Umar bin Khattab memiliki sifat pemberani. Seperti halnya dia selalu berdiri di depan saat perang, siap menebaskan pedangnya untuk siapapun yang berani mencela Islam. Yang kedua yaitu tegas. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua pengganti khalifah Abu Bakar. Beliau terkenal dengan sikapnya keras menantang kezaliman, selalu konsisten dalam mengungkapkan kritik-kritik tegas dan membangun untuk agama Islam. Beliau juga memiliki loyalitas terhadap Rasulullah dan memiliki kedekatan pada Rasulullah. Tak jarang Rasulullah selalu menerima usulan yang selalu diajukan oleh Umar. Pada tahun 634 Masehi, beliau terpilih menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Dan pada saat beliau baru menjabat sebagai khalifah, hal yang paling utama ia lakukan adalah mencopot Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Karena Umar mendengar bahwasannya Khalid telah memberikan uang sebesar 1000 keping emas terhadap orang terdekatnya, hingga kabar ini tersebar di masyarakat. Dalam kasus ini, terlihat ketegasan Umar dalam memperlakukan semua golongan dengan sama rata. Tak lupa, Umar menanyakan dari mana Khalid memperoleh uang sebanyak itu. Saat ditelusuri, ternyata Khalid menyimpan uang dari harta rampasan perang melebihi kapasitas yang dianjurkan. Kemudian, beliau tak lupa mengirimkan surat pencopotan Walid sebagai panglima perang ke berbagai provinsi. Ini semua yang beliau lakukan untuk kebaikan bersama. Sifat yang ketiga yaitu berhati lembut. Walaupun Umar bin Khattab memiliki sifat yang keras dan tegas, namun dia memiliki hati yang lembut seperti saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat yaitu rela berkorban. Sebelumnya, Umar bin Khattab merupakan orang sangat keras dalam menentang ajaran Islam. Bahkan, ia sering melakukan perbuatan kasar pada kaum muslim waktu itu. Umar bin Khattab juga pernah berkata, tidak akan pernah masuk Islam. Namun, Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dan meluluhkan hati Umar bin Khattab yang menolak keras agama Islam. Setelah keislaman Umar bin Khattab, kemuliaan dan kekuatan Islam semakin bertambah. Ia rela berkorban untuk membela dan menemani Rasulullah ketika berdakwah. Selanjutnya, Umar menjadi penasihat terdekat Rasulullah bahkan hingga sepanjang usia Nabi Muhammad SAW. Di suatu hari, terdapat kisah yang menjelaskan bahwa setan takut terhadap Umar bin Khattab. Bahkan ia tidak mau memasuki Masjid Nabawi melewati pintu yang sering dilalui oleh Umar bin Khattab karena mereka membenci Umar. Rasulullah SAW pernah berkata pada Umar bin Khattab, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu, wahai Umar." Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana, lalu masuk Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Dia masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Sifat yang kelima yaitu selalu bermusyawarah. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ketika menjabat gemar bermusyawarah. Beliau adalah sosok yang tidak pernah mau memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa dirinya memiliki kedudukan yang sama dengan anggota musyawarah lainnya. Beliau tidak pernah merasa paling tahu dan semena-mena.
Beliau senantiasa menanamkan perasaan bahwa rakyatnya adalah guru yang akan menunjukkan jalan kebaikan, yang justru akan menyelamatkannya dari kesengsaraan hisab di akhirat kelak. Sifat yang keenam yaitu membela kebenaran. Suatu ketika, Khalifah Umar dan Ubay bin Ka'ab berselisih paham. Mereka berdua membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Yang menjadi hakim pada saat itu adalah Zaid bin Thabit. Sang khalifah datang ke pengadilan sebagai terdakwa. Baru saja Khadi melihat Umar, ia pun menundukkan kepalanya memberi hormat, layaknya seseorang memberi hormat kepada khalifah. Namun, Umar tidak suka diberlakukan demikian. Umar berkata, tidak pantas seorang khadi memberi hormat kepada seorang di depan pengadilan, sebab perlakuan itu tidak adil bagi orang lain di sini. Tapi biarlah, kali ini aku maafkan perbuatanmu. Usai demikian, Umar pun duduk di atas bangku orang-orang biasa di samping Ubay bin Ka'ab. Pengadilan pun dimulai. Ubay meminta agar khalifah dikecualikan dari pengambilan sumpah. Khadi menjelaskan bahwa yang demikian itu tidak mungkin untuk dilakukannya. Ia meminta agar Ubay mau mengadakan pengecualian karena terdakwa kali ini adalah khalifah. Melihat hal itu, tentu saja Umar tidak bersenang hati. Saudara Khadi, tegas Umar, teruskanlah pengadilan ini sebagaimana mestinya. Sesudah ini, aku akan memikirkan tindakan apa yang akan diambil terhadap saudara atas sikap saudara yang tidak bersedia memperlakukan para terdakwa sama rata di pengadilan hanya karena orang itu adalah Umar. Sifat yang ketujuh yaitu adil. Umar bin Khattab selalu bersikap adil dan terbuka dalam mengawal tugas pemerintahan. Walau beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Bila ternyata keluarganya bersalah, beliau tetap akan menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Bahkan terhadap keluarganya yang bersalah diberi hukuman yang lebih berat. Singkat kata, bila orang berbicara tentang keadilan yang murni tanpa cacat, maka orang pasti akan teringat pada keadilan Umar bin Khattab. Sifat yang kedelapan yaitu menghormati orang lain. Umar bin Khattab memiliki sifat menghormati orang lain. Dia tidak memandang siapapun itu dari kalangan manapun dia berasal. Dia selalu menghormati orang tersebut karena sebagai sesama manusia harus saling menghormati. Pola pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu kebijakan politik. Perluasan wilayah setelah Abu Bakar meninggal, kepemimpinan dipegang oleh Umar bin Khattab. Kemudian, Umar menyuruh beberapa para sahabat pergi berjihad bersama Mutsana, Irak. Yang kedua yaitu pengangkatan pejabat negara. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Umar adalah mengangkat para sahabat untuk membantu kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga yaitu pembangunan fasilitas umum. Umar juga membangun fasilitas umum seperti masjid, jalan raya, dan bendungan. Sejalan dengan Umar, Sa'ad bin As di Fustat di tempat yang lain, Umar memerintahkan Amr bin As untuk menggali kembali teluk peninggalan Romawi yang menghubungkan Hijaz dengan Mesir untuk mempermudah akses perdagangan. Yang selanjutnya yaitu ekspansi wilayah pada masa Umar bin Khattab. Ekspansi dimulai dari ibu kota Syria yaitu Damaskus pada tahun 635 Masehi. Setelah tentara Bizantium kalah, seluruh daerah Syria berada di bawah kekuasaan Islam. Iskandaria ditaklukkan tahun 641 Masehi. Kemudian Al-Ghaddasiyah ditaklukkan pada tahun 637 Masehi. Kemudian dilanjutkan ke ibu kota Persia pada tahun 641 Masehi. Selanjutnya yaitu peradaban pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu keilmuan. Sistem pendidikan dan pengajaran yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Secara khusus, Umar mengirim beberapa guru khusus untuk mengajarkan agama di berbagai wilayah. B. Hukum dan sosial. Umar adalah khalifah yang memiliki sifat keras, selalu bertindak adil dalam menegakkan hukum. Beliau terkenal berani, tegas, dan bijaksana dalam menegakkan hukum sesuai dalam Al-Quran. C. Yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu 1. Membentuk jawatan pos yang bertugas menyampaikan berita dari pusat pemerintahan di Madinah ke daerah-daerah kekuasaan Islam, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu mendirikan Baitul Mal, yaitu digunakan untuk menyimpan kekayaan negara. Yang ketiga yaitu mendirikan Dewan Al-Kharaj, yaitu suatu dewan yang mengurusi pajak tanah.
Yang keempat yaitu mendirikan Dewan Al-Jun, yaitu suatu dewan yang mengurusi keuangan negara dan militer. Yang kelima yaitu perbaikan jalan umum, terutama jalan yang ramai dilalui untuk para pedagang dan masyarakat umum. Yang keenam yaitu membentuk lembaga yang mengurusi untuk memberi santunan kepada anak yatim. Yang ketujuh yaitu memperbaiki masjid, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.